Coba deh bayangin, Anda lagi jalan, terus lihat ada kedai kopi yang dulu sepi-sepi aja, sekarang kok antriannya panjang banget sampai ke jalan. Pasti langsung kepikiran kan? Wah, gimana caranya ya? Apa sih rahasianya? Nah, rasa penasaran itu dia. Itulah titik awal dari semua analisis bisnis yang hebat. Pertanyaan simpel, kok bisa? Itulah yang akan kita jadikan modal utama hari ini. Oke, jadi sekarang gimana caranya mengubah rasa penasaran tadi jadi sebuah analisis yang benar-benar tajam? Nah, disinilah kita akan bertransformasi menjadi detektif bisnis. Siap? Ini dia 4 senjata utama kita. 4 pertanyaan inti yang akan memandu investigasi kita dari awal sampai akhir. Mulai dari kenapa sih bisnis ini bisa ngehits, sampai kita coba prediksi, kira-kira masa depannya bakal gimana? Oke, langkah pertama setiap detektif adalah memahami denah lokasi. Dalam bisnis, denah ini namanya model bisnis. Dan alat terbaik untuk membacanya namanya Business Model Canvas. Anggap aja ini adalah cetak biru dari keseluruhan operasi mereka. Dari semua kotak di cetak biru itu, ada satu yang jadi jantungnya, yaitu value proposition atau proposisi nilai. Ini adalah jawaban dari pertanyaan, kenapa pelanggan harus ke sini, bukan ke tempat lain. Tempat yang Instagramable itu mungkin cuma tren sesaat, tapi proposisi nilai yang kuat, nah, itu yang bikin bisnis awet. Sekarang, mari kita lihat bagian depan dari bisnis ini. Sisi yang langsung berhadapan sama pelanggan. Siapa sih yang mereka sasar? Mahasiswa yang butuh wifi gratis? Atau pro-profesional yang meeting? Terus gimana cara mereka nyampein produknya? Cuma lewat toko fisik atau udah di aplikasi ojek online? Dan yang gak kalah penting, gimana cara mereka bikin kita balik lagi? Mungkin baristanya ramah banget dan hafal pesanan kita. Oke, sekarang kita masuk ke dapurnya, ke bagian belakang layar. Apa aja sih kegiatan utama mereka? Siapa aja partner mereka? Mungkin mereka kerjasama dengan pemasok biji kopi lokal yang keren, tapi bagian paling krusial ada di 2 poin terakhir, biaya dan pendapatan. Disinilah cetak birunya diuji habis-habisan. Apakah pemasukan mereka secara konsisten bisa nutupin semua pengeluarannya? Kalau enggak, ya model bisnisnya nggak bakal jalan. Cetak biru udah di tangan. Sekarang, waktunya kita cek kesehatan mesinnya. Nah, buat Anda yang lagi mendalami akuntansi, ini dia nih area kekuasaan kalian. Mari kita lihat gimana darah perusahaan ini mengalir. Setiap bisnis yang sehat itu pasti punya siklus ini. Awalnya ada modal, entah dari investor atau pinjaman. Modal itu dibelikan aset, misalnya mesin espresso. Mesin ini lalu dipakai untuk jualan dan menghasilkan laba. Nah, laba ini kemudian diubah lagi jadi kas, dan kasnya diputar lagi untuk memperbesar aset, dan seterusnya. Mutar terus, makin lama makin besar kayak bola salju. Kita bisa ibaratkan laporan keuangan itu kayak hasil medical check-up. Yang pertama, laporan laba rugi. Anggap aja ini tes lari di atas treadmill. Laporan ini ngukur semua pendapatan, dikurangi semua biaya dalam satu periode. Hasil akhirnya, untung atau rugi, sesimpel itu. Berikutnya, ada laporan arus kas. Kalau tadi tes stamina, yang ini monitor detak jantungnya. Laporan ini ngelacak uang tunai, cash, yang benar-benar masuk dan keluar. Ini adalah indikator kesehatan yang paling vital, paling krusial. Dan yang terakhir, neraca. Ini ibaratnya foto ronsen. Dia ngasih kita gambaran sesaat, sebuah snapshot tentang kesehatan perusahaan pada satu waktu tertentu. Isinya cuma 3. Apa yang dimiliki perusahaan, aset, apa utangnya, liabilitas, dan apa modalnya, ekuitas. Nah, ini dia intinya. Dengerin baik-baik, kedai kopi kita itu bisa aja di laporan laba rugi kelihatannya untung besar. Tapi, kalau untungnya itu masih dalam bentuk piutang alias orang lain belum bayar, mereka nggak punya uang tunai buat bayar gaji barista atau beli biji kopi. Jadi ingat, laba di atas kertas itu nggak ada artinya tanpa kas yang nyata. Tentu saja, sebuah bisnis itu nggak berdiri sendirian di ruang hampa kan? Dia ada di sebuah medan pertempuran. Sekarang, sebagai detektif, tugas kita adalah memetakan medan pertempuran ini. Kita akan gunakan alat analisis yang sangat terkenal. Namanya 5 kekuatan Porter. Coba kita tanyakan, gampang nggak sih orang baru buka kedai kopi di sebelah? Seberapa kuat posisi kita kalau nawar harga ke pelanggan? Atau sebaliknya, seberapa kuat pemasok biji kopi menekan kita? Ada nggak ancaman dari produk lain, kayak teh boba misalnya? Nah, semua kekuatan ini menentukan seberapa sengit persaingan di industri ini. Tapi, ini dia triknya. Dari kelima kekuatan itu, biasanya ada satu yang paling dominan, yang jadi bosnya, yang paling nentuin nasib keuntungan semua pemain.
Tugas kita bukan cuma ngelis kelimanya, tapi cari tahu siapa bosnya. Kalau di industri kopi, jangan-jangan ancaman pendatang baru ya yang paling berat. Angka-angka di laporan keuangan itu penting banget. Tapi, angka nggak pernah menceritakan segalanya. Untuk dapat gambaran yang utuh, seorang detektif hebat harus turun langsung ke lapangan. Investor legendaris, Philip Fisher, menyebut metode ini scuttlebutt. Intinya sih, kita jadi mata-mata. Tapi yang etis ya, kita kumpulin info dari semua orang yang berhubungan sama perusahaan itu. Dari pelanggannya, pemasoknya, bahkan karyawannya. Jadi apa aja yang harus kita selidiki? Coba deh ngobrol santai sama baristanya. Kelihatan nggak mereka happy kerja di situ? Karyawan yang betah itu pertanda bagus. Terus lihat menunya. Ada inovasi baru nggak? Atau itu-itu aja? Cek juga media sosialnya, apakah mereka cuma jualan atau beneran bangun komunitas. Dan yang paling penting, coba temukan jawaban dari pertanyaan ini. Apa satu hal yang bikin tempat ini beda dan lebih baik dari yang lain? Itulah keunggulan kompetitif mereka. Nah ini dia, kutipan ini menyimpulkan semuanya dengan sempurna. Kerja lapangan atau scuttlebutt ini memberi kita konteks, memberi kita cerita, memberi kita jiwa di balik deretan angka-angka yang mungkin terasa dingin dan kaku di laporan keuangan. Oke, investigasi kita udah hampir lengkap. Apa berarti kerjaan kita selesai? Eits, tunggu dulu. Justru disinilah banyak analis gagal. Mereka pikir analisis itu cuma laporan sekali jadi. Padahal analisis itu adalah proses yang nggak pernah berhenti. Kuncinya adalah disiplin. Kita harus menjadwalkan pemeriksaan rutin, mungkin setiap 3 atau 6 bulan sekali. Kita tanya lagi ke diri sendiri, ceritanya masih sama nggak? Makin bagus atau malah makin jelek? Dari situ, baru kita putuskan tindakannya. Mau nambah investasi, ngurangin, atau dia maju dulu. Jadi, menjadi detektif bisnis yang hebat itu adalah kombinasi antara seni dan sains. Kita butuh ketajaman untuk membaca angka, tapi juga butuh kepekaan untuk memahami cerita di baliknya. Keduanya harus jalan bareng. Sebagai penutup, kami punya satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Dari semua langkah tadi, menurut Anda, langkah mana sih yang paling sering di-skip orang? Dan apa resiko terbesarnya kalau kita mengabaikan langkah itu? Coba direnungkan.